atau orang membandingkan antara hukum Islam dengan Pancasila. Oh, ada orang membandingkan Al-Quran dengan Pancasila, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu paham-paham yang radikal tentang publik republik. Sampai mampus antum butuh teori, tidak akan mungkin bisa antum temukan teori itu kalau kita tidak menarik utuh. Bohong dan terlalu menipu dan membohongi dan kezaliman, kalau kita tidak bisa bicara dan menarik konsep-konsep ilahiyah dan kita sebut dalam konsep syariah itu dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini. Kalau ada orang sudah membandingkan, ada mubalik membandingkan Al-Quran dengan Pancasila, itu mubalik apa namanya itu? Tapi kalau antum menantang saya untuk bicara menarik sistem tata negara itu, kemudian kita bedah dan kita cocokkan bagaimana sistem Islam menyelesaikan persoalan-persoalan ini, wallahil adzim, sangat mudah bisa diselesaikan dan pasti bisa selesai. Saya waktu itu bilang, Anda tunjukkan kepada saya di mana konsep Al-Maidah dengan Ahok yang membuat dia menjadi penista agama. Saya tunjukkan Anda faktanya. Ini bukan Anda. Bukan urusan Anda itu. Ini nggak balik perasaan ini kelihatan. Republik Indonesia terlalu luas. Nggak bisa, mesti orang kuat, orang yang disegani, baru benar. Dan itu Anda lihat tidak ada di Jokowi? Ada di Prabowo Subianto. Dipanggil tidak dipanggil, hari-hari ada di istana. Ada jabatan tidak ada jabatan, saya selalu ada di samping Joko Widodo. Pemirsa, saksikan debat spektakuler antara Ali Mochtar Ngabalin versi old versus Ali Mochtar Ngabalin versi now. Juga itu bisa mendapatkan pencerahan dari diskusi kita. Biasakan kita bicara tentang fakta, jangan bicara tentang opini, jangan kita bicara tentang asumsi. Kalau Opini ya, Bu. Namanya gimana? Ini Faktanya terkait dengan Ahok. Apa yang membuat Anda begitu benci dengan dia? Anda benci. Di mana saja begitu, kenapa? Di mana masalah? Mulai dengan itu. Karena itu ketika masuk tentang masalah Ahok, di mana apa urusannya? Kenapa begitu kebencianmu kepada Sebentar, itu asumsi Pak Ngabalin. Bukan, itu yang saya bilang. Tadi kan Bapak bilang begitu. Tidak ada kebencian. Ya, pasti tidak ada kebencian. Coba kita dengar Pak dulu sebelum ke Bapak Adi sekarang deh. Saya urutin. Pada waktu beliau diangkat sebagai wakil gubernur DKI, dan Pak Jokowi sebagai gubernur, kita nggak pernah protes. Iya, pada waktu protes. sebentar. Kita dengar dulu Bang, satu-satu Bang. Satu dulu, silakan deh. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, setelah Pak Jokowi jadi presiden, otomatis Ahok jadi gubernur DKI, kita nggak protes, nggak ada yang marah Pak. Di sini negara Pancasila boleh siapa saja jadi pemimpin. Ingat nggak, Pak, kapan kita protes pertama kali? Ketika dia mulai melecehkan Al-Maidah 51, di mana ente juga ikut pada waktu itu. Saya waktu itu bilang, Anda tunjukkan kepada saya di mana konsep Al-Maidah dengan Ahok yang membuat dia menjadi penista agama. Itu udah kelar dibahas sama Menteri. Itu udah dibahas sama Bahwa MUI. itu dalam pembahasan undang-undang, iya. Itu udah dibahas Tapi sama terlalu MUI. banyak ayat Al-Quran yang memang kita pakai untuk bisa mencederai orang. Itu adalah fakta. Saya waktu itu bilang, Anda tunjukkan kepada saya di mana konsep Al-Maidah dengan Ahok yang membuat dia menjadi penista agama. Saya waktu itu bilang, Anda tunjukkan kepada saya di mana konsep Al-Maidah dengan Ahok yang membuat dia menjadi penista agama. Saya tahu itu Fadli. Dan itu sini. Kasih lihat itu kepada kamera. Ini ada yang mengirim berita seperti ini. Anda sebagai anggota DPR RI, Ini orangnya mirip gitu. mengerti. Enggak, saya harus mau bilang bahwa Anda pertama kali ini bukan yang kita pegang. Ini Saya Anda kasih bukan. tahu Anda. Anda Saya bukan. tunjukkan Anda faktanya. Ini bukan Anda. Bukan urusan Anda itu. Ini nggak balik perasaan ini kelihatan. Itu yang saya bilang bahwa itu sudah selesai, sudah kirim. Ini Anda bukan. Saya mau bilang Fadli itu saya. Xavi, controla la pelota, remate acrobático, golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Ronaldinho para el Fútbol Club Barcelona!
Angkara Ronaldinho sama Ronaldinho yang Ronaldinho. Saya kira saya salah. Selama ini ngundang Ngabalin ini di ALC. Harusnya di Damai Indonesia. Namanya paham itu bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan menggunakan diksi-diksi agama, menggunakan term-term agama, kemudian merongrong kepahaman orang terhadap agama, negara. Coba Anda bisa bayangkan, Caca, kalau ada orang sudah membandingkan, ada mubalik membandingkan Al-Quran dengan Pancasila, itu mubalik apa namanya itu? Atau orang membandingkan antara hukum Islam dengan Pancasila. Oh, ada orang membandingkan Al-Quran dengan Pancasila, dengan kitab undang-undang hukum pidana, dengan undang-undang dasar 1945. Itu paham-paham yang radikal. Tidak boleh dibiarkan paham-paham ini manusia-manusia seperti ini ada di ruang publik Republik. Jangan keliru. Jadi bullshit lah bicara tentang kemerdekaan Republik ini kalau kita tidak menggunakan, menarik secara utuh konsep-konsep ilahiyah yang harus diterapkan di Republik ini. Dan antum percaya, sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat Islam, menangis kita punya batin, sedih kita rasa, kita tidak bisa berbuat apa-apa di Republik yang tercinta yang begini besar. Segala macam cara, para mujahid dituduh sebagai teroris, para kita mubalik ini dituduh sebagai orang-orang yang tidak bisa berkompromi dengan Pancasila, dengan nasionalisme, dengan segala macam. Padahal ini Abu Nawas semua yang saya sepanjang sejarah saya tahu. Artinya kan kami ini juga bukan orang tidak tahu pemerintahan dan tidak tahu politik dalam dan luar negeri Indonesia kan. Karena itulah saya pikir kalau kita setuju dan tidak setuju, tetapi kalau bicara tentang bagaimana daulah yang kita sebut dengan Indonesia ini, tidak ada cara lain, Pak. Sampai mampus antum butuh teori, tidak akan mungkin bisa antum temukan teori itu kalau kita tidak menarik utuh. Bohong dan terlalu menipu dan membohongi dan kezaliman, kalau kita tidak bisa bicara dan menarik konsep-konsep ilahiyah dan kita sebut dalam konsep syariah itu dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini, saudara zalim dan terkutuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sudah membandingkan, ada mubalik membandingkan Al-Quran dengan Pancasila, itu mubalik apa namanya itu? Atau orang membandingkan antara hukum Islam dengan Pancasila. Oh, ada orang membandingkan Al-Quran dengan Pancasila, dengan kitab undang-undang hukum pidana, dengan undang-undang dasar 1945. Itu paham-paham yang radikal. Tidak boleh dibiarkan paham-paham ini manusia-manusia seperti ini ada di ruang publik Republik. Sampai mampus antum butuh teori, tidak akan mungkin bisa antum temukan teori itu kalau kita tidak menarik utuh. Bohong dan terlalu menipu dan membohongi dan kezaliman, kalau kita tidak bisa bicara dan menarik konsep-konsep ilahiyah dan kita sebut dalam konsep syariah itu dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini, saudara zalim dan terkutuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa saya bicara, tidak ada lagi lain kesian. Tapi kalau antum menantang saya untuk bicara menarik sistem tata negara itu kemudian kita bedah dan kita cocokkan bagaimana sistem Islam menyelesaikan persoalan-persoalan ini, wallahil adzim sangat mudah bisa diselesaikan dan pasti bisa selesai. Itu aja, tidak ada lain. Kalau tidak kita jadi budak dan kacung dari Amerika Serikat. Kalau ada orang sudah membandingkan, ada mubalik membandingkan Al-Quran dengan Pancasila, itu mubalik apa namanya itu? Atau orang membandingkan antara hukum Islam dengan Pancasila. Oh, ada orang membandingkan Al-Quran dengan Pancasila, dengan kitab undang-undang hukum pidana, dengan undang-undang dasar 1945. Itu paham-paham yang radikal. Tidak boleh dibiarkan paham-paham ini manusia-manusia seperti ini ada di ruang publik Republik. Tapi kalau antum menantang saya untuk bicara menarik sistem tata negara itu kemudian kita bedah dan kita cocokkan bagaimana sistem Islam menyelesaikan persoalan-persoalan ini, wallahil adzim sangat mudah bisa diselesaikan dan pasti bisa selesai. Itu aja, tidak ada lain. Kalau tidak kita jadi budak dan kacung
dari Amerika Serikat. Kalau ada orang sudah membandingkan, ada mubalik membandingkan Al-Quran dengan Pancasila, itu mubalik apa namanya itu? Tapi kalau antum menantang saya untuk bicara menarik sistem tata negara itu, kemudian kita bedah dan kita cocokkan bagaimana sistem Islam menyelesaikan persoalan-persoalan itu, wallahil adzim, sangat mudah bisa diselesaikan dan pasti bisa selesai. Itu paham-paham yang radikal. Tidak boleh dibiarkan paham-paham manusia-manusia seperti ini ada di ruang publik Republik. Tapi kalau antum menantang saya untuk bicara menarik sistem tata negara itu, kemudian kita bedah dan kita cocokkan bagaimana sistem Islam menyelesaikan persoalan-persoalan itu, wallahil adzim, sangat mudah bisa diselesaikan dan pasti bisa selesai. Itu paham-paham yang radikal. Tidak boleh dibiarkan paham-paham manusia-manusia seperti ini ada di ruang publik Republik. Sampai mampus antum butuh teori, tidak akan mungkin bisa antum temukan teori itu kalau kita tidak menarik utuh. Bohong dan terlalu menipu dan membohongi dan kezaliman, kalau kita tidak bisa bicara dan menarik konsep-konsep ilahiyah dan kita sebut dalam konsep syariah itu dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini. Saudara zalim dan terkutuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Xavi controla la pelota, remate acrobático, golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Ronaldinho para el Fútbol Club Barcelona! Encara Ronaldinho, Samadun, Ronaldinho, llença Ronaldinho, gol! Dengar baik-baik, kata Insinyur Soekarno, Bapak Presiden Republik Indonesia pertama. Beliau mengatakan, jangan pernah memilih pemimpin yang disanjung-sanjung dan dipuja-puji oleh dunia asing. Kata Presiden Soekarno, jangan memilih presiden pemimpin yang dipuja dan dipuji oleh asing. Karena kalau dia terpilih, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk menipu rakyat Indonesia. Catat, bilang Ali Mukhtar Ngabalin yang bilang, Republik ini terlalu luas, harus dipimpin oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin Republik. Apa urusannya dengan Jokowi bagi saya? Tidak ada penting. Tidak penting. Tidak penting. Karena memilih itu adalah persoalan rasa. Orang memilih presiden Indonesia ini bukan memilih satu di kota atau kabupaten. Enggak, Najwa. Republik Indonesia terlalu luas. Nggak bisa, mesti orang kuat, orang yang disegani, baru benar. Dan itu Anda lihat tidak ada di Jokowi. Ada di Prabowo Subianto. Dipanggil tidak dipanggil, hari-hari ada di istana. Ada jabatan, tidak ada jabatan, saya selalu ada di samping Joko Widodo. Saya sudah bilang di depan Presiden Joko Widodo, semoga beliau nonton malam hari ini. Bukan saja nyawa, bukan saja ilmu, bukan saja pengalaman, saya persembahkan kepada Bapak. Tapi kalau negara ini satu saat membutuhkan nyawa, ku persembahkan untuk negara dan kehormatan Bapak Presiden. Apa urusannya dengan Jokowi bagi saya? Nggak ada penting? Tidak penting. Tidak penting. Karena memilih itu adalah persoalan rasa. Ada jabatan, tidak ada jabatan, saya selalu ada di samping Joko Widodo. Saya sudah bilang di depan Presiden Joko Widodo, semoga beliau nonton malam hari ini. Bukan saja nyawa, bukan saja ilmu, bukan saja pengalaman, saya persembahkan kepada Bapak. Tapi kalau negara ini satu saat membutuhkan nyawa, ku persembahkan untuk negara dan kehormatan Bapak Presiden. Xavi controla la pelota, remate acrobático, golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Ronaldinho para el Fútbol Club Barcelona! Encara Ronaldinho, Samadun, Ronaldinho, llença Ronaldinho, gol! Alhamdulillah, jangan lupa subscribe ya sahabat. Dukung terus channel ini, semoga Anda selalu sehat dan sukses. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video unik berikutnya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.